Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan masuk ke pemrograman berbasis objek lanjut sesi 4 bagian pertama. Nah, kita masuk ke materi tentang string ya. Nah, tujuannya di sini adalah kalian bisa menjelaskan tentang cara membuat string, menjelaskan yang terjadi ketika string dimodifikasi, menggabungkan string, kemudian menginterpretasikan escape sequence dalam literal string. Nah, apa sih di sini yang dimaksud dengan string? String adalah objek yang berisi urutan karakter ya. Jadi string ini khusus untuk karakter. Nah, menyatakan dan menerangkan string sangat mirip dengan variabel objek lainnya. Nah, perbedaannya apa? String dapat diterangkan tanpa menggunakan kata kunci baru. String tidak dapat diubah setelah diwakili semua setelah final dan tidak dapat diubah. Jadi string ini tidak bisa diganti oleh variabel lain ya. Nah, kemudian memodifikasi sebuah string. Memodifikasi sebuah string itu kita tidak akan dapat memodifikasinya, justru akan membuat objek string baru. Nah, hal ini penting dalam sistem nyata di mana waktu pengolahan merupakan elemen kunci dalam desain program. Nah, nanti langsung aja ya ke contoh-contohnya. Ini ada contoh operasi string. Nah, ini ada sebuah string ya, string hello dan string Lisa di sini ya. Jadi ini satu string ini satu kata di sini ya. Nah, kemudian ada string untuk tanda petik. Nah, kemudian ini nanti ada string 3. Nah, string 3 ini semacam penggabungan ya dari string yang sebelumnya. Nah, jadi nanti dia akan munculnya adalah di sini string 3. Kemudian nanti dia akan mencetak nama dari si string 2 ini. Nah, kemudian di sini yang kedua ini untuk menampilkan length atau panjang string ya. Nah, jadi string yang pertama apa ini? String pertama hello, nanti panjang stringnya dia akan muncul ada berapa karakter. Nah, kemudian yang selanjutnya ini ada substring. Substring ini kayak semacam potongan karakter dari string, dia baris keberapa. Nah, di sini yang diambil adalah 0 dan 5. Jadi baris yang pertama dan angka yang kelima. Nah, kemudian di sini sistem out print line upper. Jadi itu uppercase, berarti nanti si hurufnya itu jadi huruf besar semua ya kalau di sini hasilnya. Nah, kemudian menerangkan string. String merupakan jenis referensi objek. String dapat diterangkan dengan dua cara. Yang pertama, operator baru dan literal string. Nah, tidak ada perbedaan antara string di bawah ini. Kedua metode penjelasan membuat objek lebih identik. Nah, di sini ya, ini string yang pertama, new string, ini yang new operator. Kemudian yang string yang kedua, ini string yang literal. Nah, referensi string, nah ini kita bisa menambahkan objek ke dalam string ya. Nah, seperti sistem out, print line nama saya plus nama gitu ya. Nama ini merupakan variabel null. Nah, lanjut ke referensi string. Di dalam kode ini satu objek string ada nama yang mereferensikannya. Nama-nama referensi adalah null. Nah, bagaimana baris ini akan mengubah memori? Jadi di sini nama 2 0 ini penggantinya namanya si Maya. Nah, kemudian nanti si nama Maya ini akan masuk ke tampilan dari stringnya. Nah, penggabungan string ini untuk penggabungan string ini menggunakan operator plus ya di sini. Simbol plus ini digunakan untuk menggabungkan dua buah string. Nah, seperti ini. String ini contoh yang penggabungannya di string yang 3 sama di S3 dan S4 ya. Jadi ini mau menggabungkan string yang pertama dan kedua, this is a string. Terus kalau misalkan yang S4 this is a, nanti yang digabungkannya di yang kedua.
Nah, kemudian yang simbol plus sama dengan digunakan untuk menggabungkan dua buah string dan menugaskan ke dirinya sendiri dalam satu operasi. Nah, ini untuk menggabungkan ya, untuk menggabungkan dua buah string ini dalam satu operasi. Nah, manipulasi string, setiap kali mengubah string, sebuah string baru akan dibuat di lokasi memori baru dan referensi dipindahkan ke lokasi baru. Beberapa string akan mengarah ke objek referensi yang sama dalam memori. Membuat modifikasi ke sebuah string yang mengarah ke referensi bersama tidak akan membuat modifikasi ke string lain. Modifikasi yang mengarah ke alamat memori baru yang menyimpan string baru dimodifikasi dan tetap mengarah ke yang asli. Nah, lalu ada urutan escape. Urutan escape dalam literal string ini yang pakai lambang-lambang seperti ini ya. Ini untuk menyertakan tanda kutip ganda. Nah, ini di string ini pengompilasi dan menafsirkan tanda di awal atau di akhir string, bukan menyertakannya. Nah, di sini ini contohnya ya, supaya lebih jelas. Ini adalah contoh escape. Jadi untuk membuat semacam spasi atau garis baru ya, si garis miring ini. Nah, ini outputnya. Jadi di sini dia akan bikin spasi atau garis baru. Nih ya, kayak gini. Nih kalau misalkan mau bikin tab nanti pakai slash tab. Nah, urutan escape umum dalam Java ini ada yang tanda kutip ganda, kemudian ada yang seperti ini ya, dan escape oktal. Nah, terima kasih, semoga dapat dipahami materinya.